kita ketemu lagi di Cerita Kinanti dengan saya Kinanti Sekar. Hari ini Cerita Kinanti senang sekali bisa jalan-jalan ke Jawa Tengah, tepatnya di Desa Karangrejo, Borobudur. Nah, hari ini kita ketemu dengan Cemplon Sebastian, teman saya lama, perempuan yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan desanya. Beliau adalah tour guide Borobudur, lalu memiliki paket wisata Dolan Deso Karangrejo dan owner Wedang Rempah Borobudur. Halo Mbak Cemplon, selamat sore. Halo, selamat sore kakak. Iya, akhirnya aku bisa jalan ke sini, aku seneng banget. Terima kasih banyak. Iya. Boleh hadir Mbak Cemplon. Nama unik sekali dan nama itu kayaknya bawa berkah banget. Itu nama asli atau ada cerita seru di baliknya? Oke. Jadi perkenalkan semuanya, nama saya Cemplon. Saya dari Desa Wisata Karangrejo. Biasa dipanggil Cemplon. Itu nama panggung ya. Nah, kalau nama aslinya itu Fitnasih, tapi lebih kerennya Cemplon. Jadi gini, sejak kecil itu orang tua itu memanggil saya dengan nama Cemplon. Itu sejak kecil. Jadi panggilan itu sering dipanggil, kalau ibu sama bapak itu panggilnya pong pong pong. Pong gitu. Terus lama kelamaan kok semakin besar dengan nama Cemplon. Jadi orang masyarakat sini banyak mengenal Cemplon. Kalau nama asli itu malah nggak kenal kak. Nah setelah itu Cemplon ya. Cemplon itu artinya manis loh kak. Iyalah memang. Jadi singkong diparut, terus di tengah-tengahnya kasih gula, terus digoreng. Kalau digigit itu rasanya ada rasa manis-manisnya, terus ada lumer gula merah, itu enak banget. Nah itulah Cemplon. Jadi Cemplon itu melambangkan mungkin kedepannya itu kehidupannya akan lebih manis gitu. Amin, amin. Dan itu benar-benar manis tahu Mbak. Karena aku melihat kayak sekarang Mbak Cemplon sudah memilih jadi tour guide. Dan itu sejak kapan akhirnya Mbak Cemplon sendiri, aku tak terjun ke sini aja dan aku pengen fokus di sini. Oh iya, jadi dulu itu di tahun 17 saya masih memproduksi batu bata lah, dari tahun 2015 lah. Batu bata? Produksi batu bata. Kalau nggak salah 15, 16, 17. Itu produksi batu bata. Nah, setelah produksi batu bata itu saya kan berpikirnya pas produksi batu bata gimana caranya saya harus bekerja tapi yang bersih gitu loh. Karena walaupun pas posisi produksi batu bata kan dulu pas booming di sini. Nah, kelamaan kan mungkin, tapi kalau diceritain sedih loh kak. Tapi kan itu inspirasi orang, Okay, jadi ya. ada perjalanan ke situ dan sampai saat ini menjadi seperti ini kan cerita besar yang orang-orang tuh jadi kayak survive. Itu perempuan hebat gitu yang punya perjalanan hidup yang wow. Iya. Jadi gini, mungkin ya dulu saya di Jakarta, saya bekerja. Kebetulan saya udah bersuami, tapi mohon maaf gagal. Pengen mencari yang baru. Asik. Teman-teman silakan. Jadi gini, saya mempunyai anak satu. Umur anak saya itu 11 tahun lah, 11 tahun. Terus saya dulu di tahun 2012 itu udah dari Jakarta balik ke Borobudur, tinggal di sini. Saya berpikir gimana caranya saya harus tinggal di desa. Nah, setelah itu lama kelamaan saya tinggal sama suami. Nah, dilalah suami itu ada masalah dengan keluarga. Nah, di saat ada masalah dengan keluarga, mantan suami ya kak, mantan suami ada masalah dengan keluarga. Kebetulan saya kan produksi batu bata. Nah, di saat produksi batu bata itu dilalah uang pas membakar 35.000 batu bata, itu kan mendapat keuntungan 10 juta. Nah, dilalah itu uangnya itu dibawa pergi. Nah, pas di saat dibawa pergi, ini aku agak sedih. Pas dibawa pergi, saya suruh berpikir di sini ditinggalin anak buah. Itu anak buahnya itu kurang lebih ada 3 sampai 4 orang. Dan itu aku harus bayar anak buah. Dan saya harus mikir gimana caranya saya harus memerdekakan hati. Terus mikirin anak, aduh. Iya, pas posisi di situ kan sebenarnya agak sedih ya kak. Karena kita mikir bagaimana udah jadi anak udah ada, anak ditinggal, terus uang dibawa kabur, terus kita masih memikirkan anak buah yang untuk bekerja kita masih membayarin, terus kita juga memikirkan hati diri kita sendiri. Wah, gimana cara memerdekakan hati kita. Setelah itu
saya berpikir pokoknya saya harus kuat. Di saat saya harus kuat demi apa? Demi anak. Nah, dengan berjalannya waktu, saya memberanikan diri. Pas umur itu kurang lebih saya umur 23 tahun. Karena kan saya nikahnya muda. Jadi umur 23 tahun itu Beda. saya kalau sekarang umur saya 30. Tapi pas posisi umur 23 tahun itu saya mikir, saya harus bisa usaha tetap jalan, saya harus ngurusin anak tetap fokus. Nah, saya memberanikan diri ketemu dari beberapa, kalau dari sini namanya juragan batu bata ya, yang kayak juragan-juragan yang penjual batu bata, pembeli. Nah, saya memberanikan diri untuk meminjam uang. Itu saya minjam uang itu kurang lebih 25 juta untuk meneruskan usaha. Karena mau nggak mau usaha tetap diteruskan, Kak. Karena kan kita biaya dari awal kan udah banyak, dari keuntungan udah dibawa pergi. Saya sama sekali nggak megang uang sama sekali posisi itu. Nah, setelah dapat uang itu saya langsung usaha tak lanjutin, masih ada drama lagi. Jadi dengan berjalannya waktu saya juga ditipu orang. Itu kurang lebih saya nggak bisa sebutkan itu, ditipu orang. Nah, saya kan kerja di batu bata kan kayaknya merasa bosan lah, kerjaan kayak gini terus walaupun usahanya kan perputaran uang tetap besar. Mungkin mental saya itu ya terbangun mungkin dari batu bata. Nah, saya berpikir gimana caranya saya bekerja tapi pekerjaan saya bersih. Karena posisi saya bukan orang berpendidikan. Karena saya SMP aja nggak lulus, Kak. Saya mau kerja ikut orang, nyun sewu, paling kerja apa? Paling ikut orang atau kerja di toko atau kerja apalah. Tapi saya jiwanya saya nggak mau ikut orang. Pokoknya mau nggak mau saya harus mempunyai usaha sendiri apapun itu. Nah, setelah itu saya juga usaha namanya keripik. Pernah itu usaha keripik juga. Keripik pernah dijalanin. Pernah, singkong. Wah, itu sampai banyak gitu. Hampir 2 ton ada itu. Itu saksi adalah ibu saya. Nah, setelah itu kan saya tidak bisa menekuni karena di sini kan bikin kayak bikin keripik dari singkong gitu kan. Keripik namanya keripik gado. Nah, saya nggak bisa karena orangnya saya kan kalau usaha kan bosenan. Nah, saya usaha lagi, orang tua bikin peyek. Saya juga loper-loperin itu sama beberapa warung yang ada di Borobudur, saya masukin semua. Nah, udah mau berjalan saya bosen lagi, Kak. Saya nggak mau. Terus saya berhenti. Saya memberanikan diri, kan posisi batu bata tetap jalan, tapi kan saya ada sampingan. Nah, saya memberanikan diri untuk ke Pondok Setumbu, karena di sini kan desa Karangrejo kan masuk desa wisata. Setelah desa wisata Karangrejo kan banyak tamu di sini, karena terkenalnya di sini itu sejak syuting AADC 2. Nah, dari situ saya ke Pondok Setumbu. Saya cuma pas posisi sebenarnya saya lagi stres, pusing, stres. Saya duduk di depan Pondok Setumbu itu. Nah, setelah itu saya ditanya sama tamu setelah beli tiket, tanya, "Mbak, saya mau tanya kalau arah Gereja Ayam gimana?" "Oh, dari sini Bu, dari Pondok Setumbu ke atas langsung menuju ke Gereja Ayam." Kan posisi kan masih di atas kan masih bisa jalan. Nah, saya anterin dari Pondok Setumbu sama Gereja Ayam. Posisi saya masih pakai ini loh, Kak, pakai kaos, topak nyambing, sendal aja pakai sendal meli. Ya, zaman dulu itu lah sendal kayak gitu. Berarti itu duduk gitu ya, belum ada bayangan untuk mengantarkan dan sudah aku akan jadi tour guide gitu. Itu belum memutuskan itu. Belum, karena saya intinya saya pengen bermain. Nah, dari situ saya anterin tamunya itu dari Pondok Gereja Ayam atau Bukit Teman turun. Saya dikasih uang itu kurang lebih 100.000. Saya kaget tuh. Posisi itu kan banyak, Kak. Kalau orang desa kan banyak ya. Kalau uang 100.000 kan kalau kita kerja pun sehari paling berapa sih kalau di sini? Ya nyusun sewu kan paling berapa, nggak nyampe 50 lah. Ya ada kalau kasih UMR kan lumayan, tapi kalau uang 100.000 kan bagi saya kan mungkin banyak banget gitu. Nah, saya kaget. Saya harus mikir gimana caranya saya harus jadi tour guide. Pokoknya aku harus jadi tour guide, harus bisa. Nah, dari situ kan kerjaannya kan enak, kita jalan-jalan juga bersih. Walaupun pertama kali itu juga saya ada rasa ketakutan, karena terkadang gini, kita ketemu sama orang yang menengah ke atas, kita ada rasa ketakutan.
dari segi mental, dari segi skill, dari malu atau nervous, grogi itu ada di diri kita. Kita juga bingung karena kan saya juga baru awal, modalnya cuma modal nekat. Saya juga ketemu sama tamu itu juga bingung kan ngomong apaan. Terus saya harus bagaimana, itu pasti ada rasa kayak gitu. Tapi dengan berjalannya waktu saya belajar dan belajar terus, nah jadilah saya menjadi tour guide-nya untuk Setumbu dan Bukit Rema. Itu juga lumayan itu Kak, karena di saat saya menjadi tour guide, saya berpikir gimana caranya saya harus bisa menjadikan contoh untuk teman-teman yang ada di sini. Nah setelah itu saya belajar tentang penjualan paketan tur wisata. Jadi saya melihat teman-teman yang ada di situ kok, orang-orang kok jadi guide di Indonesia. Kadang guide kan 1-2 kita jalan dapat uang segitu, tapi kok saya melihat teman-teman kok kalau jualan paketan wisata kok jadinya enak banget, kayaknya yang didapatkan itu banyak. Saya langsung mempelajari itu. Nah di saat saya nggayatin tamu, saya langsung ketemu tamu, saya sombong duluan biasanya. Ditanya sama tamu, Mbak Cemerlang kalau kamu ada paketan nggak di sini? Ada Bu, di sini ada paketan VW, ada paketan sepeda, ada paketan gathering dan paketan lain-lain. Paket sunrise juga ada. Padahal posisi saya pas pertama itu nggak ada paketan, cuma modalnya berani ngomong. Iya. Karena saya melihat pengalaman teman-teman. Nah dari situ kan tamunya kayaknya tertarik. Terus setelah itu tamu itu kan balik ke Jakarta. 6 bulan kemudian dia balik lagi ke sini. Dia tanya, Mbak Cemerlang, saya mau ke situ, mau balik ke Borobudur. Saya dengan keluarga kurang lebih 30 orang. Bisa nggak minta paketannya Mbak Cemerlang? Bisa Bu. Ibu nginepnya di mana? Saya lewat booking, lewat masuk di pelataran. Kayaknya lewat kayaknya dia udah booking di pelataran gitu. Udah booking di pelataran untuk homestay, penginapannya di cancel. Dia mau minta paketan, minta full sama aku. Wah aku langsung bingung itu Kak, karena pas posisi itu saya kebingungan nih caranya bikin paketan gimana ini gitu kan. Yang penting kan modalnya nekat dulu. Terus ibunya itu minta tentang Mbak Cemerlang nanti aku minta beberapa paketan dan minta invoice sama deposit. Saya kan juga bingung Kak, invoice itu apa? Deposit itu apa? Saya bingung itu. Terus terus saya memberanikan diri masuk pelataran. Nah, saya tanya-tanya, langsung dibantu sama teman-teman di pelataran. Terkebetulan dari pihak pelataran kan welcome banget. Nah, kita dibantu fix itu Kak. Itu total itu kurang lebih paket itu 3 hari 2 malam itu hampir 75 juta. Saya bingung itu. Saya tanya sama teman-teman, ada beberapa teman yang mungkin ada yang suka, ada yang enggak kan. Saya sering cerita, ini ada kayak gini gitu. Wah pelan, kalau kamu kayak gitu harus hati-hati, nanti tantangannya sama polisi kalau kamu nggak bener dan lain-lain. Dia nakutin toh. Saya pikir, wah iya ya, 1 bulan saya nggak bisa tidur Kak. Tapi sebelum kalau mau fake, saya minta DP itu 50%. Nah setelah di DP 50% itu di DP itu Kak 50%. Saya kaget, ini bener ini. Nah setelah itu sebelum hari H saya minta pelunasan, dilunasin Kak 75 juta. Saya 3 hari itu nggak bisa tidur. Nah setelah itu pas hari H saya kan dibantu sama teman-teman untuk paketannya. Pas hari H kan kamu udah ketawa-ketawa semua, udah senang lah, udah happy lah. Saya dipanggil sama ibunya, Cemerlang, setelah ini dirangkul itu, setelah ini kamu ikut aku, nanti tak tunggu di lobi sama keluarga. Bu, mohon maaf Ibu, ini kan udah selesai, untuk paketannya udah selesai, pembayaran juga udah selesai, saya juga mau pamitan. Enggak Cemerlang, kamu saya tunggu di lobi. Saya bingungin ada apa, ini udah rasa takut, grogi, wah udah nggak karuan itu Kak. Iya Bu, nanti saya temuin Ibu di lobi. Sore-sore saya ketemuin Ibu di lobi. Nah setelah itu dihitungin uang Kak. Dihitungin uang kurang lebih kalau nggak salah 2-3 juta lah. Saya bingung. Ini Mbak Cemerlang ini dipegang dulu. Loh, ini buat apa Bu? Kan kita paketan udah selesai. Dan posisi itu kita juga keuntungan udah banyak itu Kak. Banyak, ya bagi saya itu udah banyak banget itu paketannya, keuntungannya. Nah itu dihitungin lagi, dikasihkan. Ini buat kamu Bu, ini kan udah semua. Ini bonus buat kamu karena kegiatan 3 hari 2 malam di sini sukses. Keluarga seneng, wah langsung saya terharu. Nah, bagaimana cara Mbak Cemerlang merawat customer yang dulu sudah pernah datang, akhirnya dia kepingin datang lagi? Iya, jadi gini Kak,
terkadang kita mendapatkan tamu itu, kita kan bermacam-macam tamu ya. Nah tamu itu gimana, di saat kita mendapatkan tamu, saya dikasih pembelajaran dulu, ada teman-teman dari Aman Jiwa juga itu pernah ngomong gimana caranya di saat kamu membawa tamu, kamu punya waktu sebelum melakukan 15 menit kamu harus bisa membaca karakter tamu. Tamunya itu mau tentang foto-foto atau suka ngobrol atau suka apa, kamu harus bisa membaca karakter itu. Di saat kamu bisa membaca karakter itu, gimana caranya kamu harus bisa masuk di dalam suatu grup. Contoh grup itu adalah grup keluarga. Nah gimana caranya kamu harus bisa masuk di dalam keluarga itu, entah itu akan menjadi anak, entah akan jadi saudara, entah akan jadi apa, kamu bisa menyatu dengan keluarga itu. Setelah kamu bisa menyatu dengan keluarga itu, kamu akan lebih mudah untuk interaksi dengan tamu. Di saat kamu melakukan pekerjaan itu, anggaplah itu sebagai keluarga. Ibaratnya kita melakukan apapun dengan hati yang ikhlas, yang tulus. Nah mungkin aku yang saya lakukan di saat saya di lapangan, saya tidak akan pernah memikirkan Cemplon, kalau kamu gaitin aku, kamu bisa aku bayar berapa. Saya selalu nggak pernah target, monggo Bu seikhlasnya, karena itu sebagian dari pekerjaan saya itu adalah hobi. Saya hobi saya jalan-jalan, saya tidak pernah sama sekali untuk target sama sekali di saat saya mendampingi tamu. Udah seikhlasnya aja, walaupun kadang itu kalau bercerita terlalu banyak tamunya mah kadang bingung. Sampai akhir ini Cemplon, kamu itu, saya juga bingung, aku mengasih uang kamu tuh berapa. Loh kok bingung Bu, saya kan nggak target. Udah kalau Ibu ikhlas, itu tuh akan menjadi berkah buat saya. Terus saya bilang, tapi kan pengalaman Mbak Cemplon yang diberikan ke saya kan banyak banget gitu loh. Udah Bu ikhlasnya aja. Nah terkadang kayak gitu Kak. Yang penting gimana caranya kita bisa di saat kita melayani tamu itu menggunakan hati Kak, yang tulus dan ikhlas gitu aja. Nah ada nggak Mbak kayak maksudnya ruang-ruang Mbak Cemplon sendiri untuk bisa berbagi pengalaman Mbak Cemplon, kayak mungkin Mbak Cemplon pernah berbagi pengalaman ini ke teman-teman tour guide semuanya, jadi mereka juga punya kiat yang sama untuk sama-sama menservis yang baik dan tulus gitu. Mungkin ya kadang ya sekarang kan pernah melihat kayak ada tour guide yang dia belum bisa cepat membaca kayak dirimu gitu loh, kayak 15 menit kamu membaca tamu. Nah itu pernah nggak dirimu berbagi atau kayak punya ruang berbagi, kayak buka workshop atau pernah diundang workshop? Jadi gimana gini Kak, kayak gitu? Jadi di tahun 2018 saya kan jadi tour guide kan mulai dari akhir 2017. Itu kan mulai banget. Di tahun 2018 mungkin saya udah berjalan ya. Saya melihat peluang, mungkin yang saya rasakan enak banget jadi pekerjaan guide. Jadi ibaratnya kalau bahasa Jawa itu dodolan orang kangelan kulaan mesti badine. Gitu. Nyaman gitu, enak gitu ya. Iya, dodolan orang kangelan mesti badinya itu dodolan paketan wisata. Terutama kita tour guide juga. Jadi di tahun 2018 itu saya melihat teman-teman, gimana sih, saya sering ngajak itu Kak, ngajak teman-teman, ayo Bu kamu itu jadi guide. Karena apa? Peluang di sini tuh banyak. Sedangkan di Pondok Setumbu itu hampir ribuan yang datang ke situ. Satu tahun bisa mencapai 24.000 loh. Gereja Ayam itu di tahun itu di dalam satu hari bisa mencapai 1.700 sampai 2.000. Kamu datang ke situ bawa uang loh Kak. Sekarang kita berpikir bagaimana caranya kita menghabiskan uang tamu ya, sekarang di situ aja orang yang datang aja ribuan. Saya sering mengajak teman-teman, ayo Bu kamu jadi guide. Ya nyun sewu, kalau kamu kerja gaji UMR sehari mungkin gaji 50.000, tapi kalau kamu jadi guide, kamu di dalam satu hari beberapa membawa tamu akan bisa mendapatkan lebih dari gaji UMR dari pegawai negeri. Kami bisa mendapatkan itu, tapi teman-teman itu belum ngeh Kak, belum berani untuk memilih gitu, untuk dia masuk belum berani untuk memilih dan belum berani untuk melangkah di situ. Tapi beberapa kali saya tawarkan. Terus setelah itu mungkin orang-orang kan melihat ya, melihat aku dari prestasinya, mungkin dari pergerakanku, mungkin dari karirku, dia akan melihat. Nah dari situ ada beberapa ibu-ibu yang ada di sini di desa Karangrejo, terutama yang ada di kita Pondok Setumbu, itu menemuin aku, Tuan, Mbak aku minta diajarin seperti kamu, aku pengen menjadi guide dan aku pengen seperti kamu bisa nggak ngajarin aku?
Dari situ aku langsung ngomong, dulu kamu diajak gak mau gitu. Akhirnya dia melihat peluang itu di kamu dan nyata loh Mbak ya, Iya. gitu ya Mbak ya. Nah dari situ dia langsung ngobrol gini, Bu, saya masih belajar, mungkin sedikit saya mempunyai sedikit pengalaman lah, karena kalau saya kan bukan orang yang berpendidikan, jadi saya mempunyai sedikit pengalaman, bisa tak kasih ke pengalaman itu buat ibu-ibu. Tapi mohon maaf, bisa nggak ibu-ibu di sini itu digabungkan menjadi satu, di saat kita sharing bareng, kita ngobrol bareng, kita belajar bareng. Oke. Nah dari situ ibu-ibu itu kurang lebih 10-15 orang di sini. Nah itu dijadikan satu kelompok. Saya bingung juga Kak, wah ini ibu-ibu mau ke apa ini gitu. Nah setelah itu mungkin waktuku kan jam terbangku kan lebih banyak, jadi saya tidak bisa terfokus kayak situ. Saya memberanikan diri karena demi ibu-ibu itu, demi masyarakat sini tetap bisa belajar. Saya memberanikan diri minta surat sama pemerintah desa. Nah dari pemerintah desa, saya minta surat dari pemerintah desa, terus disetujuin dari pemerintah desa, langsung tak ajukan ke balai konservasi. Nah dari balai konservasi juga welcome banget, itu langsung saya minta pembelajaran tentang public speaking, tentang skill, tentang SDM, tentang bagaimana melayani tamu, terutama di bidang kepemanduan. Nah dari teman-teman di situ itu belajar di situ, ya cuma saya biasanya teman-teman itu di dalam satu hari itu mendapatkan uang 25-30. Dengan adanya belajar di situ, dia bisa mendapatkan di dalam satu hari lebih dari 100 ribu. Karena itu benar dampaknya banget Mbak, dampaknya gede banget. Dan beberapa kali di saat teman-teman itu pengen ada pembelajaran tentang workshop atau pelatihan-pelatihan, pasti teman-teman tak masukin. Karena apa? Saya seakan-akan kayak mempunyai hutang sama Yang Maha Kuasa. Karena saya ya nyuwun sewu, kalau saya tidak bisa bekerja di bidang pariwisata, saya juga akan mungkin kerjaannya juga ikut orang atau kerja di mana lah, saya nggak tahu. Tapi mungkin Tuhan akan memberikan kesempatan saya bisa seperti ini, ya mungkin saya mempunyai tanggung jawab gimana caranya saya akan bisa merangkul teman-teman dan bisa merangkul masyarakat agar bisa gitu. Ya kita bisa, intinya bisa melihat peluang ya Kak, peluang yang ada di Desa Karangrejo di bidang pariwisata. Jangan sampai masyarakat yang ada di sini hanya menjadi penonton. Sebisa mungkin kita tetap bisa belajar dan kita bisa melihat peluang. Yes, benar banget. Dan sekarang adalah Mbak Cemplon salah satu dampingan UNESCO City dan Kita Muda Kreatif ya. Pada waktu itu ikut workshop juga di tahun berapa Kita Muda Kreatif Mbak? Kalau saya dulu kan pendampingan di sini itu ada pendampingan tentang IRE. IRE itu pendampingan desa kan, Desa Karangrejo. Nah, IRE itu udah selesai, UNESCO masuk. Padahal IRE itu pendampingan tentang pemberdayaan masyarakat, pendampingan masyarakat. UNESCO masuk, itu langsung keren banget. Saya langsung masuk di UNESCO tahun 2018. Nah di situ saya juga bisa belajar banyak di sana. Itu tentang manajemen, tentang tentang belajar tentang SDM kepemanduan, dan di sana juga bisa mendapatkan branding. Nah branding itu di saat kebetulan saya mendapatkan branding yang ikut programnya UNESCO itu, ternyata dari pariwisata sangat nyambung banget Kak. Karena dengan adanya saya mendapatkan branding, saya akan lebih mudah untuk melangkah, terutama melangkah di bidang pariwisata. Saya dibikinkan untuk, terutama ini kaos nih, Cemplon. Oh iya, brandingnya Cemplon. Brandingnya Cemplon. Nah ini saya ada kartu nama, ada brosur, terus ada kaos, terus ada beberapa souvenir yang lain. Di saat itu kan nyambung di pariwisata, di saat saya membawa tamu, saya langsung tak kasihkan kartu nama, udah ada kan Cemplon, itu kan bagus banget brandnya. Terus ada paketan wisata juga, jadi kita akan lebih mudah untuk melangkah. Di saat itu juga kita juga akan lebih gampang untuk mendapatkan tamu yang lebih banyak. Iya, positifnya banyak sekali yang bisa diambil dari Kita Muda Kreatif dan dampingin UNESCO itu Mbak ya. Nah ngobrol tentang kemarin saat masa pandemi, bahwa tour guide itu kan kita bertemu orang, kita nemenin jalan-jalan, sedangkan kemarin pandemi sama sekali nggak ada sama sekali aktivitas itu. Nah bagaimana Mbak Cemplon sendiri survive di situ? Stress. Itu lagi-lagi diuji tuh, sama aja kita Mbak. Stres itu Kak, posisi pas pandemi saya stres. Karena apa? Ada karya, menghasilkan karya nggak di sini? Pasti, karena kita harus tetap inovasi terus. Jadi gini Kak, saya pas pandemi itu stres banget. Anak saya kan makan
makan tidur, kita kan nggak boleh kemana-mana. Terus di saat itu saya juga bingung, saya sampai nonton TV aja, Upin Ipin aja udah tahu jadwalnya jam berapa, Hafal gitu. tayangnya apa itu sampai hafal itu kan. Saya sampai bingung, ini biasanya saya pergi kemana-mana saya sudah tidur stres. Saya ngikutin online kelasnya dari UNESCO Kita Muda Kreatif, saya ngikutin kelas online terus. Di saat saya mengikuti kelas online, saya mendapatkan pembelajaran tentang usaha di masa COVID, di masa krisis. Nah, saya mempelajari itu, terus di saat saya mempelajari itu, saya mendapatkan pembelajaran tentang bahan pangan sama rempah-rempah. Nah, di saat saya mendapatkan pembelajaran bahan pangan tentang rempah-rempah, kalau saya melihat untuk bahan pangan itu banyak di sini, karena toko-toko sembako kan banyak di sini. Nah, saya mempelajari tentang rempah-rempah. Nah, ternyata rempah-rempah di sini potensinya itu banyak banget. Rempah-rempah terutama obat-obatan saya masuknya ke rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu ternyata potensi banyak banget. Nah, saya mempelajari itu, saya memberanikan diri pas di masa COVID itu saya usaha, Kak. Sebenarnya nggak boleh itu di masa COVID, pas krisis keuangan terus kita berusaha, itu nggak boleh. Saya nekat itu, Kak. Saya ditanya sama UNESCO yang Mbak Nana itu, kamu masih punya uang? Masih. Pokoknya Cemplon, kamu pas di masa COVID itu inget banget pesan Mbak Nana, Tuan, kamu nggak usah ngapa-ngapain, yang penting kamu sehat, nggak usah kemana-mana, yang penting gue sehat, tapi kamu nggak usah kemana-mana. Kamu masih punya uang? Masih, Kak. Padahal posisi itu uangku cuma tinggal 500.000, karena sebelum itu kan banyak tamu yang orderannya kan hampir ribuan ya di cancel. Nah, uang tinggal 500.000, saya bingung ini COVID mau sampai kapan, sedangkan uang tinggal 500.000. Saya memberanikan diri itu, Kak, untuk bikin usaha, padahal itu nggak boleh loh, karena riskan banget pas posisi kalau kita bikin usaha. Nah, saya memberanikan diri beli bahan rempah-rempah di pasar. Saya ajak ibu saya itu pagi-pagi bangun tidur, Bu, ayo ikut aku kemana, ke pasar. Beli apa? Beli jahe, kunyit, gula batu, kayu manis, dan lain-lain. Itu beli 1/4 semuanya. Setelah beli 1/4, kan belinya saya baru 100.000. Terus saya dibantu sama UNESCO itu tentang branding, terutama label. Nih, rempah-rempah label kayak gini, label seperti ini. Nah, dibantu label, baru labelnya itu jadi tak posting. Itu tuh banyak banget yang order. Saya sampai bingung. Terus saya kan bahan-bahan kan baru tak kering kan. Ada teman-teman di sini, kan saya di bidang pariwisata ya. Teman itu ngatain gini, Cemplon, kamu tuh ngapain kurang gawean gini. Sampai dikatain kan tuh, aku bilang kamu tuh diem gitu. Aku sampai kayak gitu. Berkah, tapi kan berkah ya jadinya. Nah, setelah itu banyak banget ternyata. Saya kan niatnya cuma iseng-iseng. Kalau seandainya jadi usahanya lancar, lakukan buat apa ya? Kita mempertahankan hidup lah intinya. Karena kan di sini kan saya tulang punggung dari keluarga anakku dan ibuku. Nah, dari situ banyak banget yang order. Saya ini yang 400.000 itu, yang 200.000 tak kasihkan orang tua buat beli beras dan lain-lain, yang 200.000 tak berikan rempah-rempah lagi di pasar. Nah, setelah itu malah tambah banyak banget orderan, sampai ribuan itu yang order. Karena saya pembelajarannya cuma dari WA HP. Di saat saya bawa tamu pasti WA. Itu saya posting WA aja sampai saya nggak berani itu, Kak, untuk buka HP itu karena saking banyaknya. Kewalahan. Tapi tuh Cemplon kerjakan sendiri atau? Nah, pas posisi pas pandemi itu kan ada beberapa masyarakat di sini gini, Kak, Cemplon, kita kan belum bikin rempah. Cemplon, saya pengen buat dicariin kerjaan. Lah, Bu, jangankan ibu mencari pekerjaan buat saya aja bingung mau ngapain gitu loh. Nah, dari situ saya pembuatan rempah-rempah, saya langsung ngajak masyarakat di sini, terutama ibu-ibu yang ada di sini untuk ikut packing, ikut pengemasan dan lain-lain. Nah, dari situ juga saya bisa membantu masyarakat terutama di masa COVID. Ini 1,5 bulan itu di bulan Maret
April itu 1,5 bulan itu bisa mencapai 13.000 pieces yang kita jual. Kita jualnya seluruh Indonesia. Wow. Sampai luar negeri. Kirimnya. Online ada di Cuma Instagram dari juga. WA. Oh, WA. Maksudnya sekarang mulai online lagi nggak, atau Kalau ini udah ada websitenya. boleh dikabarin nggak ke teman-teman Websitenya Cerita Kinanti? Wedang Rempah Borobudur. Wedang Rempah Borobudur itu juga Mbak Cemplon yang pegang ya? Iya, itu udah ada tim Kak. Sekarang udah ada tim. Saya nggak bisa untuk semua diampu semuanya sama saya, nggak. Saya ada tim. Tapi kan itu menggerakkan juga warga sekitar kan, itu Iya, Mbak, Kak, akhirnya benar, sampai Kak. sekarang. Iya. Dan lahir di masa pandemik dan hidup sampai sekarang, dan itu akan terus karena ini wedang banyak yang suka toh. Iya, ini pas pandemi banyak yang nyari Kak. Karena salah satu imun Iya. imun menyegarkan dan sehat, apalagi di rempah-rempah. Iya. Nah, setelah itu karena rempah-rempahnya itu kan nggak se-booming dari awal COVID, saya mikir lagi itu Kak. Gimana caranya rempah-rempah bisa bertahan dan gimana caranya rempah-rempah itu tetap jalan. Mikir otak lagi Kak. Pariwisata kan udah berjalan. Inovasi, saya membuat inovasi tentang seperti ini. Ini apa ini? Ini kan isinya wedang rempah. Oh, sama. Cuma packingnya berbeda. Kalau kemarin kan permainan reseller, jadi kalau ini permainan Packaging ya. packaging. Karena kalau di saat saya membawa tamu, saya kasihkan souvenir, ada rempah-rempah, ada kartu nama, ada brosur. Jadi kan kelihatan menarik banget. Jadi tamunya seneng gitu loh Kak. Nah, terkadang di saat saya membawa tamu, ini malah diborong. Di rumah ada berapa? Saya beli. Ada yang beli 700, ada yang beli 1 juta dan lain-lain. Itu karena apa? Dia kan kalau oleh-olehnya seperti ini kan bagus ya, kalau di masa seperti ini kan juga kalau buat oleh-oleh juga menarik. Jadi Benar seperti sekali. ini. Ada di website. Dan Ada juga ya. punya Instagram loh, Wedang Rempah tuh punya Instagramnya juga. Iya, Rempah Borobudur. Kalau Instagramnya Mbak Cemplon sendiri? Cemplon_Sebastian. Iya. Di follow loh guys. Jangan lupa. Guys. Follow ya guys gitu ya. Iya, karena menarik banget untuk teman-teman yang dia pengen liburan, Iya. apa ya, nggak cuma main tapi juga dapat manfaat lain gitu Mbak, kayak dirimu juga pasti nemenin bercerita, itu kan jalan-jalan sekali mendapat ilmu. Iya, benar Kak. Karena di saat saya terkadang kan saya kalau cari tamu kan di Pondok Setumbu ya. Saya berpikir kalau pagi itu yang penting saya tetap berangkat. Nah, di saat saya berangkat, saya ketemu tamu bukan untuk mencari uang, tapi saya akan lebih banyak mendapatkan ilmu, terutama mendapatkan pengalaman-pengalaman dari tamu untuk pembelajaran kita ke depannya lebih baik lagi. Karena ya nyun sewu, karena saya bukan orang berpendidikan dan saya sekolahnya cuma sekolah ilmu alam. Tapi itu lebih seru. Untuk hidup itu lebih kuat. Iya. Satu pertanyaan terakhir buat Mbak Cemplon. Oke. Apakah akan ada program atau terlintas ingin mewujudkan sesuatu yang belum terwujud di tahun ini? Ada. Boleh diceritakan? Kalau saya pengen tetap rempah-rempah, terutama rempah-rempah yang ada di Desa Karangrejo akan menjadi branding. Jadi pusat rempah-rempah di Borobudur yaitu di Karangrejo. Nah, dengan adanya rempah-rempah ini, otomatis kita juga akan banyak tentang pemberdayaan masyarakat ya Kak. Jadi mungkin dengan adanya rempah-rempah kita juga akan lebih banyak melibatkan masyarakat, terutama masyarakat yang mungkin belum punya pekerjaan ya, bisa membantu tentang rempah-rempah, packing rempah-rempah atau inovasi rempah. Karena rempah itu kan bukan berarti wedang rempah ya. Karena rempah itu kalau dijabarkan kan banyak. Ada lulur rempah, ada wedang rempah, ada masker rempah, ada makanan rempah, terus dan ada beberapa inovasi tentang rempah-rempah. Terus makanan atau pokoknya banyak sekali. Banyak lah. Dan karena akan terwujud. Amin. Iya, semoga kalau itu bisa terwujud. Karena dengan itu terwujud otomatis desa kita akan lebih baik. Jadi desa Karangrejo juga akan lebih banyak tamu yang akan datang. Amin. Dan kebetulan ini yang paling menarik ini Kak. Jadi rempah-rempah ini ada di relief Candi Borobudur. Salah satu relief di Candi Borobudur. Iya. Jadi salah satu di relief Candi Borobudur itu di relief
relief itu ada yang tentang numbuh sama meramu, tentang rempah-rempah itu juga ada di relief. Nah kebetulan saya juga dibantu sama Balai Konservasi tentang cerita di relief Candi Borobudur, terutama rempah-rempah yang ada di Karangrejo, dan itu keren banget. Nah, Semoga terwujud ya. iya, Amin ya. amin, semoga terwujud, karena dengan adanya seperti ini mungkin kedepannya desa Karangrejo akan lebih baik. Kita mungkin bukan apa ya, rempah itu bukan minuman aja gitu, Masih banyak sekali yang bisa diolah banyak dari situ. inovasi rempah-rempah. Hari ini kita ada di Kampung Cafe. Ini Iya. milik Mbak Cemplon sendiri. Iya, Ya. iya. Terus besok Kampung Cafe akan diganti menjadi pusatnya rempah-rempah. Nah, jadi kalau teman-teman ke Desa Karangrejo, tepatnya di Borobudur, nggak jauh banget ya ini dari Borobudur ya. 3 kilo, Kak. 3 kilo. Ya, lumayan lah, tapi nyaman dan menyenangkan. Iya. Jadi ada banyak mungkin teman-teman juga bisa buat di sini, meramu di sini untuk mereka Iya. juga bisa kenal ya. Kalau harapan dan keinginan itu sebenarnya kalau dalam otak itu udah banyak, Kak. Jadi nanti ada tentang meramu, terus tentang ada beberapa tanaman-tanaman rempah-rempah yang ada di relief candi bisa ditanam di Tanam sini. sini. Terus ada juga tentang edukasi, terus ada tentang storytelling dari relief candi sampai rempah-rempah yang ada di sini juga. Dan semoga harapan itu dan mimpi itu bisa tercapai di tahun ini. Amin, 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 amin. Kita aminkan semuanya sedulur cerita Kinanti yang ada di sini. Amin. Terima kasih banyak sudah menyaksikan cerita Kinanti. Seru banget Mbak Iya. Cemplon, kamu sangat menginspirasiku, dan pastinya teman-teman sedulur Kinanti semuanya di sini bisa banyak menyerap apa yang tadi sudah kita ceritakan hari ini. Terima kasih buat Mbak Cemplon. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti main-main. Dan terima kasih juga untuk sedulur cerita Kinanti yang sudah menyaksikan kita hari ini. Jangan lupa setiap hari Jumat jam 4 sore di YouTube Sanggar Seni Kinanti Sekar. Kita ketemu lagi di cerita Kinanti.